wabarakatuh. Halo, saya Adil. Saya dari kelas Biologi A semester 6. Sini saya adalah perwakilan kelompok 1, yaitu tentang membahas bioteknologi pangan. Nah, untuk yang pertama dulu, poin pertama adalah definisi bioteknologi pangan. Nah, di sini ada pendapat Habibie pada tahun 2006 ya, bahwa bioteknologi itu merupakan aplikasi teknik biologis untuk menghasilkan tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan juga kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Nah, proses bioteknologi ini pada dasarnya melibatkan penggunaan mikroba maupun bahan-bahan biologi untuk kepentingan manusia, misalnya pada tanaman, kemudian pada hewan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada skema atau bagan tentang proses bioteknologi yang mencakup komponen-komponen pada bioteknologi. Nah, sebenarnya komponen utama yang terdapat dalam bioteknologi adalah mikroorganisme dan atau produk turunannya itu yang dapat dimanfaatkan sehingga akan mudah dikonversi secara utuh maupun parsial nutrisi maupun bahan yang diolah, kemudian nantinya akan menjadi produk yang bernilai tinggi. Nah, akibatnya akan mendapatkan atau akan dihasilkan produk maupun barang yang memiliki nilai baik zat gizi maupun nilai ekonomisnya itu dapat meningkat. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor bioteknologi. Yang pertama ada jumlah mikroba, yang kedua lama fermentasi, kemudian yang ketiga ada pH, keasaman, kemudian ada substrat atau medium yang digunakan, ada suhu, oksigen, garam, dan juga air. Kemudian di sini ada faktor-faktor lain yang dapat mendukung proses bioteknologi. Nah, proses yang dapat mendukungnya itu yang pertama adalah mikroorganisme yang digunakan, baik yang dipilih secara murni maupun stabil dan kecepatannya itu memiliki pertumbuhan yang maksimal. Kemudian ada juga faktor-faktor lingkungan yang dapat merangsang mikroorganisme tersebut itu dapat tumbuh dengan baik. Yang berikutnya adalah nutrisi atau media yang digunakan dalam proses bioteknologi tersebut sehingga dapat merangsang peningkatan produk pada akhirnya. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah bioteknologi pangan. Nah, di sini dimulai pada milenium keempat. Nah, milenium keempat ini berasal dari orang-orang Mesir pada zaman dahulu, khususnya raja-raja di Mesir, itu sering meminta atau memerintahkan rakyatnya untuk membuat gabah atau baking, bahkan membuat bir. Kemudian pada milenium ketiga, orang-orang Mesir dan juga Sumeria sudah bisa mengawetkan susu sayur itu dengan proses fermentasi asam. Dan milenium pertama, freeze drying dengan udara terbuka diproses dengan menggunakan kentang juga oleh Andean Ameridians. Kemudian masuk ke abad keempat, di sini sudah Aristotle sudah mampu mengklasifikasikan tanaman dan juga hewan. Kemudian ada Theophrastus yang menulis bahwa History of the Plant, yaitu tentang formula taksonomi klasifikasi tanam dan juga hewan. Ada juga pada abad ke-18, di sini ada Linnaeus dari Swedia, itu tentang membuat taksonomi klasifikasi tanaman dan juga hewan. Kemudian ada juga Spallanzani yang dapat mensterilkan makanan maupun bahan organik dengan memanaskan dalam tangki yang kedap udara. Kemudian Spallanzani juga dapat memfertilisasi telur dengan spermatozoa. Beliau mampu mendemonstrasikannya dengan baik. Kemudian ada juga Braconnot, yaitu ilmuwan asal Prancis yang berhasil menghidrolisa gelatin untuk memproduksi glisin, daging maupun wool leucin. Nah, kemudian masuk ke abad 14, ada pengakuan teori Mendel tentang penurunan sifat pada semua tanaman maupun hewan. Kemudian di sini masuk ke abad 20, ya. Di sini sudah ditemukan oleh para ilmuwan itu tentang proses transgenik, yaitu untuk mentransfer sifat anti hama pada padi yang liar dan juga dapat meningkatkan hasil panen padi tersebut. Sehingga tanaman yang transgenik ini
akan terus dikembangkan untuk memproduksi lebih banyak lagi, sesuai dengan kebutuhan manusia. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Akmalia. Perkenankan saya melanjutkan pemaparan materi selanjutnya yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Lia Adilia. Materi selanjutnya yaitu terkait bioteknologi pangan tradisional. Nah, berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada homofermentatif dan juga heterofermentatif. Nah, untuk homofermentatif sendiri merupakan fermentasi yang produk akhirnya itu hanya berupa asam laktat saja. Sedangkan heterofermentatif itu merupakan fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan juga etanol yang sama banyak. Adapun contoh dari homofermentatif itu yaitu proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan yogurt, sedangkan contoh dari heterofermentatif yaitu proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape. Selanjutnya, berdasarkan proses yang dihasilkan, yang pertama yaitu ada fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas. Nah, produksi komersial dari biomas ini dibedakan menjadi produksi yes dan juga roti. Dan produksi sel mikroba yang dikenal sebagai protein sel tunggal atau PST atau single cell protein untuk digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Kemudian ada fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Secara komersial ini, enzim ini dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan juga mikroba. Namun enzim yang diproduksi oleh mikroba ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah yang besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman ataupun hewan. Selanjutnya itu ada fermentasi yang dihasilkan metabolit mikroba. Metabolit mikroba ini dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Nah, adapun ciri-cirinya itu menggunakan proses turun-temurun dan sudah sejak lama diterapkan pada masyarakat. Kemudian memanfaatkan mikroba sebagai agen biologis tanpa menggunakan rekayasa genetika, jadi prosesnya ini terjadi secara alami. Kemudian prosesnya juga menggunakan biaya yang sangat murah atau relatif murah. Kemudian peralatan yang digunakan juga sederhana. Lalu pada zaman dulu ini kualitas produknya itu masih heterogen. Namun untuk saat ini kualitas produknya itu dapat dipertahankan karena sudah mengikuti kaidah CPPD atau cara produksi pangan yang baik dalam proses produksinya. Selanjutnya yaitu ada contoh hasil produk hasil aplikasi bioteknologi konvensional. Nah, pada biji-bijian dan umbi-umbian ini ada tempe, tape, kecap, oncom, tauco, dan juga tepung mocav. Yang pertama adalah tempe. Nah, tempe berbahan baku kacang-kacangan ini khususnya kedelai dengan menggunakan agen biologis mikroorganisme yang terdiri atas kultur campuran. Nah, biasanya itu menggunakan Rhizopus microscopus var oligosporus dan Rhizopus oryzae. Nah, mikroba kapang ini itu dengan menggunakan enzim yang dimilikinya itu baik enzim amilase, protase, dan juga lipase itu mampu mengkonversi biji kedelai yang sudah diproses sebelumnya menjadi senyawa sederhana dalam hal ini itu peptida, asam amino, asam lemak, dan senyawa asam-asam organik. Nah, kemudian produk tempe ini semulanya belum menyatu dengan adanya jalinan miselium kapang, kemudian terbentuklah cake yang kompak menjadi tempe yang siap dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada tape. Nah, tape ini merupakan produk fermentasi berbahan baku singkong yang kaya akan karbohidrat yang sudah dikukus keras, ketan yang sudah dikukus dan diinokulasi dengan ragi. Tape ini sebagai agen biologisnya yang terdiri atas Saccharomyces cerevisiae dan juga mikroba lainnya yang biasanya kapang-kapang lain ini yang bisa bersinergi dengan Saccharomyces cerevisiae dan akan mengkonversi karbohidrat yang ada menjadi disakarida, monosakarida, bahkan sampai terbentuknya etanol yang jika berkelanjutan menjadi asam-asam organik yang menyebabkan tape ini menjadi rasanya menjadi masam. Baik, terima kasih, sekian dari saya.
materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya berikutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga mengenai oncom, yaitu contoh aplikasi bioteknologi konvensional pada biji-bijian dan sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu oncom. Nah, pada oncom ini merupakan produk fermentasi yang berbahan baku ampas, tahu, dan ampas kacang yang sudah diambil minyaknya dengan menggunakan agen biologis mikroorganisme yang biasanya digunakan ada dua macam, yaitu Monnelia cytophylla untuk menghasilkan oncom kuning dan Rhizopus sp untuk menghasilkan oncom hitam. Nah, dengan kemampuan enzim yang dihasilkan mikroba mampu mendegradasi senyawa kompleks dari bahan baku yang menjadi substansi yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh. Nah, penggunaan oncom ini tentu saja dimasak menjadi berbagai jenis lauk pauk di Indonesia. Nah, produk selanjutnya yang keempat mengenai tauco. Sama halnya dengan oncom, tauco ini merupakan produk fermentasi berbahan baku kedelai dengan menggunakan agen biologis mikroorganisme dan lazim itu terdiri atas Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus microporus var oligoporus. Nah, pada tahapan kedua setelah terfermentasi dengan kapang, dilanjutkan dengan perendaman. Nah, menggunakan garam, maka organisme itu tumbuh tumbuh yang tumbuhnya itu adalah bakteri dan asam laktat. Asam laktatnya itu berupa Lactobacillus delbrueckii, Hansenula sp dan Zygosaromyces. Nah, produk ini banyak dikembangkan pada daerah Jawa, terutama Jawa Barat dan DKI sekitarnya. Contoh produk yang kelima yaitu kecap. Sama halnya dengan oncom, kecap juga merupakan hasil fermentasi dari kedelai hitam dengan menggunakan agen biologis mikroorganisme berupa kapang, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus wenti. Nah, pada tahapannya itu terjadi fermentasi, kemudian hasil fermentasinya itu dilanjutkan dengan menggunakan garam. Nah, setelah menggunakan garam akan direbus dan disaring. Nah, kemudian hasil saringan ini akan ditambahkan gula merah jika kecap manis. Nah, sedangkan pada kecap asin itu akan ditambahkan garam. Nah, contoh produk yang terakhir yang keenam yaitu tepung mocaf. Tepung mocaf ini merupakan bioteknologi yang terbaru, yaitu dari pati. Nah, dari pati yang terfermentasi. Bahan bakunya itu berupa tepung mocaf, dapat berasal dari biji-bijian maupun umbi-umbian. Namun, pada umumnya digunakan sebagai bahan baku adalah umbi singkong yang produksinya cukup banyak. Nah, selanjutnya yaitu contoh hasil produksi aplikasi bioteknologi konvensional itu mengenai fermentasi untuk menambah kandungan dalam makanan. Ada 3, yang pertama adalah yogurt, yang kedua adalah keju, dan yang ketiga adalah butter atau mentega. Contoh produk pertama mengenai fermentasi yaitu yogurt. Nah, pada yogurt ini berbahan baku susu yang murni sudah disterilisasi, lebih tepatnya itu dipanaskan dengan suhu yaitu 95 derajat Celcius untuk mengaktifkan laktoglobulin dan laktabumin. Nah, setelah didinginkan dan diatur berat ringannya, kemudian diinokulasi dengan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus. Nah, setelah akhir dari fermentasi akan diperoleh produk dengan berbentuk gel dengan rasa yang cukup asam dan aromatik dan aromatis kaya akan flavor acetaldehida dan diacetili dengan kandungan asam laktat yang cukup. Nah, produk yang kedua yaitu keju. Nah, keju ini merupakan contoh penerapan bioteknologi konvensional yang dilakukan melalui metode pengawetan susu.
Nah, metode ini sudah lama semenjak zaman Romawi dan Yunani kuno. Nah, produk ini adalah produk fermentasi yang berbahan baku susu murni yang sudah diolah terlebih dahulu dengan bantuan agen biologis mikroorganisme yang berasal dari bakteri asam laktat. Nah, keju itu akan dibuat dengan menambahkan bakteri asam laktat pada susu. Nah, setelah difermentasi dengan mixed culture, nah akan ditambahkan enzim renin untuk menghidrolisis protein pada keju. Nah, produk yang ketiga yaitu butter dan mentega. Nah, pada butter dan mentega ini akan diperoleh produk bioteknologi konvensional yang dihasilkan dari fermentasi krim susu dengan menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Nah, pada bakteri ini dapat memisahkan tetesan mentega yang berlemak dengan cairan yang terkandung. Terima kasih untuk Saudari Naile yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil produksi dari pengaplikasian atau pengimplementasian bioteknologi konvensional. Nah, fermentasi bisa digunakan untuk semua makanan dan minuman alami. Contohnya yaitu ada produksi kefir. Menurut Dobson, kefir merupakan sejenis minuman tradisional yang terfermentasi dengan menggunakan campuran bakteri asam laktat, yeast, dan jamur pada fermentasi susu. Nah, ada beberapa hasil produk aplikasi bioteknologi yang berbahan baku sayuran. Pertama ada sauerkraut dan pickle dan asinan buah. Sauerkraut adalah produk fermentasi berbahan baku sayuran yaitu kol atau kubis, Brassica oleracea yang dipotong halus setelah pencucian. Setelah dipotong halus melalui pencucian, kemudian difermentasi dengan menggunakan garam. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan bakteri asam laktat yang mampu dalam kondisi aerobik. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi anaerob untuk memelihara bakteri asam laktat lainnya sehingga diperoleh sauerkraut yang berasa asam dengan memiliki tekstur yang crispy. Nah, biasanya proses fermentasinya itu memerlukan waktu yang relatif lama. Namun jika sudah matang artinya proses fermentasinya selesai. Makanan ini dapat disimpan dalam waktu yang lama. Adapun mikroorganisme yang berperan sebagai agen biologis dalam pembuatan sauerkraut ini adalah Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus ceremoris. Kadang juga dijumpai Lactobacillus plantarum. Selanjutnya yaitu produk berbahan sayuran, ada pickle. Nah, pickle ini merupakan produk fermentasi berbahan baku buah mentimun, yaitu Cucumis sativus, yang menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae, yang secara spontan ada dalam bahan pangan tersebut. Perendaman dilakukan pada mentimun dengan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi yang minimal 6,5% sampai 15%. Dan sangat bergantung pada metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada asinan buah. Nah, asinan buah juga merupakan salah satu produk fermentasi berbahan buah. Misalnya mangga, salak, bengkoang, odongdong, pepaya, dan nanas. Langkah pertama dalam membuat asinan buah ini yaitu mencuci dengan bersih dan dipotong-potong sesuai dengan selera, lalu direndam dalam larutan garam dan gula dilengkapi dengan bumbu cabai merah dan asam cuka. Perendaman ini dilakukan sampai potongan buah-buahan tersebut menjadi produk asinan. Nah,
Bagaimana cara mengetahui bahwa buah ini sudah jadi produk buah asinan? Yaitu dengan ditandai meresapnya bumbu yang diberikan. Adapun agen biologis yang berperan dalam proses fermentasi spontan ini adalah bakteri asam laktat, lazimnya yaitu Lactobacillus plantarum dan bakteri asam laktat lainnya. Sehubungan asinan buah, maka daging buah durian juga dapat difermentasi untuk dijadikan tempoyak yang telah diproduksi sejak lama oleh masyarakat di Sumatera. Selanjutnya itu manfaat atau kegunaan lain dari fermentasi, diantaranya itu fermentasi untuk mencegah obesitas. Nah, fermentasi dapat mengubah gula menjadi asam organik maupun etanol. Meskipun kalori yang dihasilkan hanya 24%. Hal ini banyak dilakukan oleh industri makanan maupun minuman agar dapat menangani obesitas pada masyarakat terkecil. Lalu ada fermentasi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini dapat dijumpai berupa makanan sayuran ataupun buahan yang akan kaya dengan kandungan antioksidan seperti tomat, kedelai, anggur, jeruk, dan lain-lain. Kandungan antioksidan ini dapat melindungi buah dari oksidasi dan perubahan rasa yang tidak enak. Manfaat lain dari antioksidan adalah dapat melindungi sel dari radikal oksidatif, dan juga antioksidan ini dapat dipengaruhi oleh pengubahan antioksidan itu dapat diubah dalam tubuh. Menurut Jin et al. 2010, aktivitas enzimatik dan mikroba dapat mengubah antioksidan polifenol menjadi hesperidin. Selanjutnya yaitu fermentasi untuk memperpanjang waktu simpan. Nah, fermentasi dapat meningkatkan daya simpan lebih lama. Teknik ini sering dimanfaatkan dalam proses pembuatan makanan ternak cair, sosis kering terfermentasi, dan minuman beralkohol. Pada minuman yang tidak beralkohol masih terdapat kandungan residu gula, asam amino, vitamin, dan mineral yang dapat menjadi tempat pertumbuhan bagi jamur. Bakteri yang dapat memproduksi antifungal dapat memperpanjang waktu simpan pada makanan. Komponen antifungal mengandung siklus peptide dan metabolit berupa 3 peptilatik. Manfaat komponen antifungal dapat melawan pertumbuhan jamur pada buah. Hal ini sering dilakukan oleh pedagang buah segar, baik itu anggur maupun pir, dengan menambahkan komponen antifungal agar buah-buahan tersebut lebih awet atau tahan lama. Bioteknologi pangan modern. Nah, teknologi modern yang dilakukan pada tanaman atau hewan dengan rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau modifikasi genetika adalah memanipulasi langsung suatu organisme dengan menggunakan prinsip bioteknologi. Nah, pada mulanya teknik rekayasa genetika ini dilakukan oleh petani dengan perkawinan silang tanaman dan hewan untuk meningkatkan produksi melalui pengumpulan, penanaman benih biji-bijian yang lebih besar, pemilihan hewan yang mudah bereproduksi, dan pemupukan silang tanaman agar menciptakan varietas baru yang mempunyai sifat lebih unggul dari tanaman induk. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Saya Nurlailia izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai apa saja sih contoh pemanfaatan dari bioteknologi modern ini. Yang pertama ada mikroba yang telah dimodifikasi secara genetis. Contohnya itu pada fermentasi pangan seperti susu, daging, dan juga kultur mikroba. Yang kedua ada tanaman transgenik.
Apa sih transgenik itu? Transgenik merupakan pemindahan gen. Gunanya yang pertama itu agar tanaman tersebut itu resisten terhadap jamur-jamur atau insekta, virus maupun bakteri tertentu. Kemudian agar tanaman tersebut itu toleran terhadap herbisida tertentu yang dapat membahayakan tanaman tersebut. Kemudian tanaman tersebut juga toleran terhadap cuaca seperti cuaca panas maupun dingin. Kemudian tanaman yang ditransgenikkan ini mengalami perubahan komponen kimiawinya, misalnya berubahnya struktur minyak atau minyak karbohidrat maksud saya, maupun proteinnya. Selanjutnya itu hewan transgenik. Nah, transgenik ini tidak hanya dilakukan pada tanaman, namun juga dilakukan pada hewan. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk meningkatkan produksi hewan tersebut. Kemudian agar hewan tersebut resisten terhadap beberapa penyakit, dan juga agar hewan itu mampu mensintesa senyawa tertentu yang disebut sebagai gen farming. Apa sih gen farming ini? Farming dalam bioteknologi itu mengacu pada penggunaan rekayasa genetika untuk merakit hewan sebagai pengobatan tertentu. Kemudian selanjutnya ada bakteriofag. Bakteriofag ini digunakan pada produk keju. Apa sih gunanya bakteriofag pada keju ini? Bakteriofag pada keju ini untuk menghambat kontaminasi dari bakteri yang disebut dengan listeria. Nah, listeria ini merupakan bakteri yang hidup pada keadaan lembab. Nah, contohnya pada keju ini. Kemudian manfaat bioteknologi pangan. Ini terdapat banyak sekali manfaat. Yang pertama itu untuk meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas gizi dan juga waktu simpan makanan. Kemudian untuk memproduksi pertanian yang lebih sehat, murah dan juga aman. Kemudian untuk menciptakan tanaman dan juga hewan yang resisten terhadap beberapa penyakit. Kemudian untuk meningkatkan kandungan pada makanan seperti kandungan gizinya. Kemudian untuk perlindungan lingkungan, untuk pembuatan vaksin ataupun obat-obatan. Kemudian untuk bioremediasi, untuk tanaman rekayasa genetik, dan juga untuk menciptakan lapangan kerja. Selain manfaat, terdapat juga potensi risiko pada bioteknologi pangan ini. Yang pertama ini dapat merubah kualitas gizi makanan, kemudian resistensi antibiotik, kemudian ada juga potensi racun maupun alergi pada makanan yang dilakukan rekayasa genetik. Kemudian kemungkinan terbentuknya virus maupun racun baru pada produk yang dihasilkan bioteknologi tersebut. Kemudian ada juga ancaman terhadap keragaman genetik tanaman maupun hewan, dan juga kekhawatiran untuk pasal agama, budaya maupun etika. Dan juga yang terakhir, kekhawatiran karena tidak ada pelabelan pada makanan yang dilakukan rekayasa genetik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Untuk perhatiannya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.